Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassulan bihadzi du'a, Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna kulla asir alaika yasir. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa nakhussu min jami umuri Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aydan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati yang mulia Bapak Parwoto selaku Ketua Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap beserta seluruh anggotanya. Mudah-mudahan panjang umur Pak, berkah selalu, Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan saya di Kecamatan Kaunganten, Bapak Camat beserta seluruh anggota Forkopincam, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Kebetulan Bapak Dan Ramil ini bertempat tinggal di Sarwadadi, satu desa dengan saya. Jadi kecuali dalam kedinasan sering ketemu, di rumah pun sering ketemu, alhamdulillah. Para Bapak Kepala Desa sekecamatan Kaunganten yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Desa Bojong yang sudah berkenan menjadi tempat silaturahmi siang hari ini. Hadirin wal hadirat, tamu undangan rahimakumullah. Pembawa acara juga yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia taufik juga hidayahnya siang hari ini kita mendapatkan karunia besar. Yang pertama, nikmat umur. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'roni berdoa mudah-mudahan umur panjenengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tua tidak jadi masalah, wong itu sudah sunatullah. Yang namanya perjalanan selalu maju, tidak pernah mundur. Kalau tadi Mas Supri ngendiko umurnya Sya'roni 50 ke atas, itu sebenarnya tidak begitu benar.
Yang benar saya baru 30 punjul gitu saja. Lah ini punjulnya enggak tahu itu berapa. Tapi yang penting sehat selalu lah, Allahumma amin. Sehingga kita kemarin 1 bulan penuh baru mendapatkan ujian keimanan. Ini ujian keimanan, puasa ini ujian keimanan, bukan ujian apa-apa, iman. Karena keimanan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat khitab yang dipakai oleh Allah dalam perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, maka yang melaksanakan berarti yang beriman. Kalau jenengan nggak penting ngelongoki tonggo-tonggo puasa nawam mboten ndak usah masalah. Yang penting keimanan kita dibangun sendiri. Karena kalau kita berpikir jujur, jalan surga kan kathah. Jalan surga kathah sangat banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah puasa rampung, Ramadane nggih rampung, alhamdulillah. Hari puasane yang rampung ora kula ora paham. Ini moga-moga rampung lah. Kadang-kadang ibu-ibu malah wonten sing bolong ya, Bu. Nggih, cok wonten sing bolong. Bapak-bapak nggih wonten sing bolong. Ini mudah-mudahan yang kemarin belum sempurna Ramadannya, Sya'roni doakan diberi umur panjang, ketemu dengan Ramadan tahun depan dan lebih meningkat amal solehnya. Allahumma. Karena orang bijak mengatakan begini, Pak. Kalau Ramadan hari ini meninggalkan kita, kita tahu dan kita sadar suatu saat bulan Ramadan kembali kepada kita. Justru yang dikhawatirkan ketika Ramadan datang kembali untuk kita, sementara kita sudah meninggalkan dunia ini. Ini kan repot. Moga-moga umur panjenengan panjang. Allahumma amin. Saya habari panjenengan sesuai dengan yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan diwajibkan berpuasa, sunnah tarawih, sunnah tadarus dan sebagainya. Siapapun orangnya yang mengerjakan karena Allah dan karena iman, maka ketika rampung Ramadan dia keluar dari dosa-dosanya, laksana baru dilahirkan. Alhamdulillah. Jadi panjenengan hari ini insya Allah, kemarin itu pas lebaran orang-orang yang tidak punya dosa kepada Allah habis, maka disambung dengan silaturahim untuk menghabiskan dosa-dosa kita terhadap sesama makhluk Allah, terhadap sesama manusia. Karena manusia terhormat bukan hanya yang baik kepada Allah. Duribat alaihimul illatu aynama suqifu illa bi'abnin minallahi wa habnin minan nas. Lah dijawab. Cek nek baterainya telas sing mboten napa-napa, kuwatire kula wis mono bae kan kula malah kuwatir. Nggih, tersinggung dong saya. Iki sengaja panitiane milih sing baterainya cepet enteng kadangane. Sengaja ditelasaken nggih. Hadirin ingkang kula hormati, Allah itu menyampaikan kepada kita bahwa manusia tidak akan menjadi manusia yang sempurna manakala pertama dia tidak berhubungan dengan Allah melalui konsep vertikal yang namanya ibadah maghdah, yang kedua dengan membangun kebersamaan dengan sesama manusia yang bersifat horizontal. Mudah-mudahan silaturahmi siang ini betul-betul membawa hikmah dan menjadikan kesempurnaan iman Islam kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga sahabatnya sampai kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, teriring doa ja'alani Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair Allahumma amin. Saya juga dengan segala kerendahan hati, siapapun yang mengenal Sya'roni Jazuli siang hari ini, mumpung saya masih hidup. Kalau ada yang bilang saya udah enggak hidup, ngenyek. Saya mumpung saya masih hidup, berkenan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat sadar, sangat menyadari betapa saya banyak salah juga dosanya terhadap panjenengan semuanya. Kerso nggih Pak nggih? Bu, kerso Bu? Alhamdulillah, nek jenengan kerso ngapurani Sya'roni, Sya'roni doakan panjenengan mendapatkan tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya saya terima kasih karena sebetulnya mohon maaf Pak Parwoto, Sya'roni bukan siapa-siapa. Anggota BBD ya udu. Tapi saya masih orang Kawunganten. Saya bertempat tinggal di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten. Saya rakyate Pak Amin Muzaki. Iya, saya rakyate karena saya orang Sarwadadi. Saya juga rakyate Pak Mujutomo, Camat Kawunganten, Mati Maning. Boten nggih, ande. Alhamdulillah siang hari ini saya tersanjung karena melalui Mas Slamet Prihatin saya ditimbali sowan menghadap panjenengan semuanya. Mohon maaf bila mana penyampaian saya nanti banyak yang tidak berkenan karena saya manusia biasa yang terbatas pengetahuannya dan saya hanya seorang Sya'roni yang muridnya Pak Joko Pristiwanto, Kepala Desa Kubang Kangkung. Ya, jadi kalau saya salah ya member, kalau saya grogi juga member wonten gurune kula ngoten niku. Ya mudah-mudahan kalau muridnya seperti saya begini, mudah-mudahan Pak Joko lebih daripada saya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya mengapresiasi acara ini. Betul-betul ini acara bagi saya luar biasa. Yang pertama, setidak-tidaknya ada 5 hal yang nanti akan kita peroleh di sini. Kalau berkenan silakan diingat-ingat, kalau berkenan silakan dicatat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Anggap saja Sya'roni tidak ada, kan kepenak. Ya. Yang pertama, silaturahim ini adalah untuk al-istibro. Istibro itu dari lafal baro'a. Baro'a itu artinya lebar. Lebar itu artinya bebas. Anut wazan istamala, cara Pak Kiai Slamet Mubarok tadi. Artinya apa? Kita semuanya di sini ingin sekali tidak punya urusan. Silaturahim ini kita kepengin sekali tidak punya dosa. Nggih napa mboten? Ini ngajinya santai mawon nggih. Bu, santai mawon nggih. Tenang mawon. Kor kesal niku kula bali tenang mawon. Nggih. Nggih. Santai mawon. Istibro. Karena apa? Ketika kita Idul Fitri semuanya menyadari, semuanya sadar bahwa dirinya penuh dengan kesalahan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tidak ada manusia sempurna. Maka ketika Idul Fitri datang, Pak Camat ngaku salah, stafnya juga ngaku salah, Pak Lurah ngaku salah, Ketua BPD juga ngaku salah, anggota salah, istrinya salah, suaminya juga ngaku salah. Padahal biasanya
istri saya kalau nggak lagi lebaran nek disalahaken ngamuk. Muga-muga istri panjenengan sami Allahumma nah. Amin. Ya Allah. Tapi ketika lebaran Masya Allah, bahkan dengan rela hati, dengan ikhlas hati, matur duluan. Sama Pak, istri saya juga begitu. Ketika saya pulang dari Masjid Idul Fitri, langsung udah depan pintu sambil menangis, tidak sanggup mengucapkan kata-kata, hanya matanya berlinang air mata. Akhirnya keheningan itu terpecahkan ketika saya mengeluarkan kata-kata, sudahlah sayang. Sumpah kalau kayak gue, sumpah. Orang ngandel wong kene kok. Masya Allah, yang lalu biar berlalu. Karena manusia, apalagi satu rumah, apalagi satu lingkungan, jelas kesalahan itu selalu muncul. Terkadang orang golet salah ya mungkin betul. Masya Allah. Ben, niki kita istibro. Mudah-mudahan nanti kondur panjenengan sedaya dari majelis ini sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan dosa-dosanya habis dan panjenengan menjadi orang yang kembali kesucian, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, yaitu fitrah surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, al-istighlal, untuk mohon dihalalkan karena kita punya nafsu. Maaf ya, Allah memberikan kepada manusia hidup di dunia itu ada 4 macam ghorizah. Ghorizah itu istilah Pak Camat itu insting. Pertama, ghorizatul hidayah, ada insting kebenaran. Semua orang, siapapun orangnya, entah kayak apa kelakuannya, tapi semua orang pasti dalam hati kecilnya ada sesuatu yang benar. Contoh, dulu ada orang jadi suka ngambilin barang orang nggak ngomong. Namanya apa? Maling. Pak maling itu yang ngomongnya anaknya, wis cah, sing dadi maling aku bae, kowe ora usah melu-melu dadi maling. Saya mboten, ngendikane saya ini malingnya kan ora apik. Makanya yang namanya orang bijak mengatakan, ambillah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, meskipun keluar dari dubur ayam. Maaf, orang bijak mengatakan, meskipun keluar dari dubur ayam, wong endog enak mboten? Enak. Bahkan kalau ayam kampung bisa untuk menambah vitalitas. Katanya sih. Kata Pak Lurah Amin itu begitu. Menambah vitalitas. Masya Allah. Jadi padahal itu keluarnya dari mana? Dari dubur ayam. Wes aja dijawab kena dubur ayam begitu aja lah. Jangan dijawabkan. Nih, kalau kita bijak, siapapun yang membawa nasihat baik, ya perlu kita dengarkan. Karena nasihat bisa datang dari siapa saja, nasihat bisa datang kapan saja dan di mana saja. Selama itu nasihat yang baik, yang bisa membawa pencerahan, insya Allah bisa menjadi kebaikan. Tidak harus dari pimpinan kita, tidak harus dari kiai kita, dari siapapun yang namanya nasihat bisa keluar dan bisa bermanfaat insya Allah. Ini makanya kita hari ini saling menghalalkan. Sakroni mboten niat-niata saking omah mriki Pak Lurah Bojong, Pak Siman, kula mboten niat-niata bismillah arning Bojong konang Bojong aku dipaciti disandengi ponari swet, mboten blas, mboten niat kula. Tapi ternyata kebaikan panitia ini bagian dari saya. Kula nyuwun halale, muga-muga halal senang kene sih. Halal nggih. Engko tak gawa bali mboten napa-napa. Paling dirasani klamite digawa kok. Ya Allah, ini rezeki.
Para hadir yang dirahmati Allah, jadi manusia kenapa minta halal? Karena urusan maliyah, urusan hakul adami tidak akan cukup selesai di dunia saja, tapi berlanjut sampai di akhirat apabila di dunia belum terselesaikan. Paham ya? Monggo barang-barang yang ngapunten datang Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khadaya Astaghfirullah Astaghfirullah minal khadaya Rabbi zid ilman nafi'ah wa wafiqani amalan solihah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga saudara-saudaraku yang hadir semuanya di majelis ini Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, silaturahim ini adalah untuk merajut kembali sesuatu yang sudah terlepas. Karena saya percaya panjenengan semuanya orang-orang sibuk, orang-orang yang banyak aktivitas. Tadi yang mulia Bapak Parwoto tugasnya menjadi kepala SMK Karangpujung, yang wakilnya juga seorang guru dan yang lain sebagainya. Pak Supri juga Masya Allah aktivitasnya luar biasa. Kecuali beliau seorang guru, dia kayaknya arep nyaluk maning ketone nggih mbuh tapi ngesuk ya. Ora paham niki. Tapi yang jelas moga-moga manfaatnya ini. Kesibukan itulah yang terkadang menjadikan orang itu lupa teman. Kesibukan orang itu yang terkadang lupa tetangga. Bahkan diundang hajatan tangga saja terkadang lupa karena kesibukan kita. Leres mboten niki? Loh, jangankan panjenengan Sakroni yang bakul anggur-angguran, yo kadang-kadang begitu. Jadi mau yang penting panjenengan ikhlas lah, kumpul sini ikhlas. Kita ikat kembali sesuatu yang mungkin ketika panjenengan nanti kontrol di rumah masing-masing sudah berhadapan dengan aktivitas panjenengan. Bahkan ada yang nekat sekali dengan orang tua pun tidak sempat bersilaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Ini padahal Masya Allah, siapapun kita dalam kaitannya bermasyarakat, manusia kan orang baik aja 3 macam Pak. Orang baik ada 3 macam. Yang pertama, mantola umruhu wa hasuna amaluh. Orang baik itu orang yang diberi umur panjang oleh Allah tapi amalnya selalu baik. Yang kedua, orang baik itu anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Ayo kita berlomba menjadi orang bermanfaat. Monggo panjenengan belajar sama Pak siapa BPD Kahunganten itu, yang Mbah Surip itu. Pak siapa tadi? Mbah Surip itu orangnya luar biasa. Setiap orang yang datang ke sana pasti ditawari sesuatu. Yo, saya juga pengalaman, maaf Mbah, saya juga sering ke sana bawa keluarga kok. Ini urung tahu digratisi ketone iki lho. Ya mudah-mudahan besok. Saya sering Ramadan saja kemarin malas masak istri, "Oi, kita ke sana bebek goreng aja." Kebetulan saya punya duit, jadi ya saya berani, kalau enggak ya enggak. Masa kok lah doa doang Sarawak dadi mengkawungan kidul ninggali KTP. Ya Masya Allah. Karena apa? Ayo menjadi orang yang bermanfaat yang kayak apa coba?
Karena setiap manusia akan dimanfaatkan sebagaimana dengan kemampuan dan keahliannya. Ini orang yang baik, karena setiap keahlian orang tidak sama, dan keahlian itu biasanya yang menuntun rizki seseorang. Kalau tadi disampaikan Pak Samad, BPD itu hubungannya dengan kesejahteraan, ya saya percayalah panjenengan akan lebih kuat imannya untuk menjadi orang yang bermanfaat dibandingkan dengan mencari kesejahteraan. Karena prinsip Sya'roni ternyata mencari ilmu dengan mencari harta itu lebih mudah mencari ilmu. Karena dengan ilmu harta datang sendiri, kalau mencari harta ilmu kadang-kadang malah pergi. Nggih, mula kadang-kadang maaf, orang yang berpandangan miring terhadap orang lain biasa ada. Saya juga ada kok Pak Parwoto, ada saya. Ki kan bulan Syawal kan musim hajatan nggih. Leres Sampang sami nggih, Sidarja sami musim nopo hajatan. Ya wonten dulure sakone teka apik lho. Ya ini kene aku utangi duit arep kondangan ora ada duit. Ngene utang itu kowe sing cangkeme payu. Nah, orang enaki banget kan jawabannya. Wong utang kare utang ora usah gawane cangkem. Ini barokah lebaran lho Pak. Barokah lebaran. Kalau lebaran dari kecil saya terbiasa disangoni. Kalau bapaknya, kalau bahkan Pak Gede, Bu Gede, Pak Lik, Bulik kabeh nyangoni Sya'roni. Waktu saya kecil, karena terbiasa disangoni awi cilik, tekan tua isi terbiasa disangoni, jadi ini kayak gitu. Enggak, kayak cerita terbiasa loh, orang jaluk orang. Maaf, maaf. Dan yang namanya manusia selalu begitu. Monggolah, sekecil apapun yang kita miliki, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk orang lain. Begitu juga ilmu. Orang yang punya ilmu, mudah-mudahan panjenengan ketika transfer kepada orang lain, berikan kepada murid-murid panjenengan, itulah amal surga panjenengan. Adapun gajian itu hanya bagian kecil dari fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kinerja kita. Insya Allah, insya Allah. Jadi panjenengan kalau ikhlas, yakin balasan akan lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan. Insya Allah. Nah, makanya untuk menjadi orang baik, panjenengan harus selalu menghadirkan yang namanya agama. Apa? Agama. Orang bijak mengatakan agama itu apa? Agama adalah wad'un ilahiyun allati tadullu ala dzil nguqulis salimah ila masolihid dunya wal akhirah. Agama itu adalah tatanan, aturan. Kalau di negara kita secara nasional ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, dan itu sudah menjadi sitkoh, sudah menjadi kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Maka siapapun yang merongrong Pancasila berarti menentang Al-Quran, meskipun itu labelnya Al-Quran, labelnya agama Islam, menentang Pancasila, menantang Al-Quran. Saya berani ngomong begini karena saya bisa ngomong. Ya kalau nggak bisa ngomong ya nggak ngomong lah ya. Ini makanya di sini maaf, banyak orang yang menggunakan label agama tapi untuk menantang Pancasila, untuk menentang Undang Dasar 45. Kalau mau begitu ya monggo. Makanya kalau memang di kecamatan kabupaten ada, ayo BPD punya tugas, rajut kembali mereka yang ikatannya lepas dari kita, kita kembalikan kepada falsafah bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan aman jaya. Allahumma, Allahumma. Maaf, kita di Indonesia dengan Pancasila kan nikmat, nikmat boten Pak Bu, nikmat, betul, nikmat sekali. Coba di sini mau kegiatan apa saja boleh kok, mau ngaji boleh, mau Jumatan boleh, mau ngapain saja boleh, wayangan boleh, dangdutan boleh.
2017 saya ke Mekah, Pak. Saya ke Madinah. Saya lagi tawaf di sana, mendengar kabar di masjid di Mesir, itu masjid yang sedang Jumatan, imam dan khotibnya dibom. Mula kalau kita di Indonesia nggak ada bom, nggak, paling-paling mercon bewong hajatan, sok di onekna mercon. Niki saya kemarin punya pengalaman mengisi pengajian, begitu katanya ustadznya naik panggung di setelna nopo mercon yang kesana meledak di atas, ternyata dia lupa masih ada di dalamnya, belum keluar sudah meledak nang tangan. Orang kita pengajian ngormati wong tangannya kenang mercon. Nah, niki makanya hati-hati panjenengan. Insyaallah dengan kita di Indonesia kita aman, kita nyaman, kita damai. Alhamdulillah. Sa'roni pulang jam berapapun dari manapun, alhamdulillah tidak pernah ada gangguan apapun, dan selamanya mudah-mudahan tidak ada gangguan. Jenengan juga saya doakan begitu, kapanpun. Saya sering pulang sampai rumah subuh karena ya alhamdulillah, karena negara kita aman, insyaallah semuanya aman. Masya Allah. Ini ayo kita lanjut kembali silaturahim ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat begini, Pak Bung. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Ini mohon maaf saya dalil, Pak, men kayak kiai lah. Padahal saya aslinya bukan kiai. Saya hanya warga desa Sarwadadi. Iya. Kenapa begitu? Allah sudah ngenas kita dalam Al-Quran secara ukhuwah keagamaan. Al-mu'minun menjawab, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kita orang mukmin, apapun organisasi kita, apapun mazhab kita adalah seorang mukmin. Kalau kita sholatnya sama, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, kenapa harus berbeda dan harus ribut gara-gara perbedaan? Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, berbeda itu rahmah. Bukti nih, saya dengan istri saya berbeda. Saya laki-laki, istri saya lanang kabeh sing ngarep ngapan yong. Ini nikmat. Makanya kemarin ada orang yang ribut Pak Camat ke saya, HP saya sampai blebek. Gimana ini Kiai? Kok onten sing badane dinten Jemuah, onten sing badane dinten Setu, onten sing badane dinten Minggu. Kula jawab, ora usah dipikiri, sudah ada yang mengatur. Wong sing rong dina puasa terus badan benyong ora ribut. Kan onten. Untuk ujung manik, maaf, ujung manik teng umpamane lagi. Kadang-kadang ada orang puasa 2 hari saja sudah nggak puasa. Ya nyung yang menang bae Pak. Ngapain sih kok diributi? Jadi kalau panjenengan sami niki selomawon lah. Kabeh niku pun ngatur. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama datang, agama dalam hidup kita adalah sebagai power and balancing. Jadi Pak Parwoto. Agama itu sebagai power, kekuatan, pendorong semangat untuk berjuang yang karena Allah. Balancing agar kita imbang. Karena apa? Hidup ini perlu keseimbangan. Contoh yang paling mudah begini. Seorang pemimpin, maaf ini, momennya taruhlah Pak Camat, kalau mau marah kepada bawahannya silakan, itu haknya Pak Camat. Mestinya kalau Pak Camat punya balancing, iki wong salahe telu ling benere 28. Nah kira-kira sing dipenggali kira-kira maaf Pak Camat ki contoh mawon lho. Kula nyong ora takoni blas iki lho. Mau contoh mawon. Karena orang itu sering melihat kesalahan yang sedikit sering menghilangkan kebenaran dan kebaikannya lebih banyak. Umum mboten niku? Umum. Ini Pak Hardi, kepala desa Kawungatan dulu kan seorang guru.
ketika Pak Guru nulis 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3 15. Semuanya benar, hanya satu, 5 kali 5 sama dengan 27. Muridnya protes kan, wah salah Pak Guru, salah. Jadi benar selawe, orang itu likur. Pelajaran yang kita ambil apa? Kecenderungan manusia dari 9 yang benar dengan 1 yang salah, maka yang hilang yang 9 yang benar, yang dimuat hanya 1 kesalahan. Itu berlaku di negara kita, di hidup kita, bukan di negara kita, dalam kehidupan kita. Ini makanya kadang-kadang muga-muga informasinya orang bener, muga-muga. Menurut data dari mana yang saya belum jelas sumbernya, katanya angka perceraian di Jawa Tengah tertinggi itu Kabupaten Cilacap. Kula ya kaget kok. Padahal tenggane kula itu ngerandai ora akeh banget ujar kula niku. Itu menurut informasinya begitu katanya. Ya wallahu a'lam benernya. Tapi saya tersinggung sebagai orang Cilacap. Apa betul? Dan saya belum pernah survei sih. Lah ternyata suatu saat ada salah satu kahim yang ngajak ke saya, ayo dolan pengadilan yuk. Anak apa sih? Oh anak apa ya mau kepengen berwarna dan nom. Loh ya Allah, akhirnya saya tidak jadi ke sana. Khawatir sih. Nah, ini. Lah makanya kita ini menjadi orang yang baik itu usahakan yang menjadi orang yang baik. Karena kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang baik yang paling bermanfaat. Semoga panjenengan semuanya menjadi orang yang manfaat fit dunya wal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang baik itu apa? Mantola umruhu aksanuhum huluqa. Orang yang paling baik itu orang yang paling apik tata kramane, orang yang paling baik tingkah lakune, orang yang paling santun ucapane, orang yang paling sopan tingkah lakune. Ini tidak semua orang mampu. Mungkin semua orang bisa mengatakan begitu, tapi tidak semua orang mampu mengamalkan itu. Jangankan yang awam, sing kiai bae songong akeh. Kathah mboten? Nggih, kiai songong kathah, ngetos songong jenengan. Kadang-kadang ngonten kowe salah, kowe salah, ora bener. Si bener kepriwe? Ya mbuh. Nah, kan songong namanya. Kalau kita ingin membetulkan, boleh. Tapi kalau kita menyalahkan, harus berani membetulkan. Jangan hanya sekedar menyalahkan tapi tidak berani mengarahkan, itu namanya membuat kesalahan. Justru kesalahan ada di situ. Ketika orang lain dianggap salah, ya tolong betulkan. Kalau tidak berani membetulkan, ya jangan menyalahkan. Jadi insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, apapun yang ada dalam organisasi kita, dalam kelompok kita, dalam rumah tangga kita, meskipun kelihatannya sudah tercerai-berai, dengan silaturahim ini insya Allah bisa kita satukan kembali bersama-sama untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang selanjutnya, silaturahim ini adalah merupakan ajaran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapapun di antara kalian yang merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka senang-senanglah bersilaturahim. Karena dengan bersilaturahim semuanya akan menjadi indah, hati akan menjadi damai, pikiran akan menjadi terang, akal menjadi cerdas, karena semuanya banyak belajar dari bersilaturahim. Karena bersilaturahim ini bertemunya orang yang berbeda, baik berbeda jabatannya, berbeda suku bangsanya, berbeda karakter dan agamanya, tapi dengan bersilaturahim kita akan menjadi pandai karena kita banyak belajar. Insya Allah, karena Allah juga sudah memberikan
lampu hijau kepada kita, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Negara kita ini hidup di belahan dunia yang sangat kecil. Hidup di belahan dunia yang sangat kecil. Meskipun kita kecil di dunia ini, mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahim ini kita akan lebih dekat dengan Allah. Allahumma amin. Menurut ahli astronomi, bumi kita ini katanya kalau disamakan dengan matahari 1200 kali lipat besar bumi baru sama dengan besarnya matahari. Kalau matahari begitu besar, bagaimana yang menciptakannya? Justru lebih agung. Kita di dunia yang kita huni ini terdapat ada 5 benua besar: Amerika, Afrika, Australia, Asia. Ini 5 benua besar itu kita bertempat di benua Asia. Asia masih dibagi lagi, ada Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Dan kita ini, Sya'roni ini ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara banyak sekali, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brunei, ada Singapura. Lah kita berada di Indonesia. Ini kita bersyukur kita berada di Indonesia. Indonesia ini ada 37 provinsi. Kalau nggak salah ada 7 provinsi. Dan kita ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah saja ada 34 kabupaten kota. Kita ada di Cilacap. Sya'roni milih Manggonang Cilacap. Cilacap ada 34 kabupaten kecamatan. Sya'roni mulai Nusawungu sampai Daya Luhur, Sya'roni ada di kecamatan Kawunganten. Kecamatan Kawunganten ada 17 desa. Berapa? 12 desa. Ya maaf nyungut BPD sih marai. Iya, ada 12 desa. Sya'roni milih di Sarwadadi jadi rakyat Pak Amin Muzaki. Sarwadadi ada 4 dusun. Sarwadadi, Sarwatolo, Cigebelet, Benda Gede. Saya milih di Benda Gede, wong tanahnya nang kana. Benda Gede ada 2 RW, RW 7 dan RW 8. Saya ada di RW 8. RW 8 ada 6 RT. Saya ada di RT 3. RT 3 ada 46 kakak. Saya nomor 3 dari hitungan itu. Apal mbok nyong. Lah ini salah satu bukti bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, tapi kita harus tetap satu. Kita adalah hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.